Hardi. Oh, pria Hardi. Iya. Pria lupa mati. Susah mati. Tapi akan mati karena Cinta. ya. Gini. Oh, Ya, kok baju lu bukan dong. nggak usah deh. Bajunya keren itu. Oh, gimana? Nanti kita cerita tentang hari ini. Wah. Itu dari film. Film apa tuh? Ada film di bioskop gitu. Katanya sih yang gue tahu itu based on buku atau apa sih namanya, akun Instagram gitu deh, NKTCHI. Memang novel ya? Ya, berarti based on novel, karena gue nggak baca kan, jadi katanya sih gitu tentang novel terus diangkat jadi film gitu. Tapi lu nonton? Nonton, keren banget sih filmnya. Sama? Sendiri lah. Masa? Sendiri lah, ntar juga mati sendiri kan. Ya. Lu serius nonton sendiri? Iya lah. Bener? Bener lah. Nggak ada masalah nggak apa? Beneran. Bener nggak? Sendirian? Iya sendiri. Nangis? Enggak lah. Oh. Enggak. Nangis tuh cuman hal-hal yang menyakitkan hati aja. Kayak misalnya ditinggal nyokap meninggal, nangis. Ya. Kalau ditinggal pacar? Nangis juga. Om Pria, wih, Ya. Eddie Merckx nih ya sekarang ya. Alhamdulillah. Gue seneng banget sih Seneng punya. banget ya. Iya. Setelah Perjuangan, wah lama deh. 2 bulan. dan menjual yang lain-lain. Iya, jadi perjuangannya gini. Gue jual 3 sepeda sampai akhirnya gue bisa dapat frame dan wheel setnya gitu. Iya. Luar biasa. 3 sepeda. 3 sepeda jadi Eddie sepeda. Iya. Merckx. Iya. Kenapa lu bisa cinta banget dengan Eddie Merckx? Karena sekali waktu gue itu diajak riding sama temen gue. Kebetulan temen gue itu cuma punya Sally. Kita mau jalan ke Peak waktu itu. Sorry, ke Tanjung Pasir. Terus Pasir mana sih? Tanjung Pasir tuh pantainya Tangerang. Oh. Pantai Tangerang, iya. Oke. Nah waktu itu mau kesana, temen gue mau pinjem sepeda gue. Ya otomatis gue gak ada sepeda kan, gue dipinjemin lah sama kepala suku rombongan gue, namanya Piam. Dia minjemin gue Eddie Merckx road bike-nya dia gitu. Pertama tuh nyobain. Gua cuma biasa pakai 26 gitu. Terus setelah pakai 27 apa? Pakai itu buset deh, kok enak banget ya gitu. Terus habis itu tapi tetap aja gue tetap beli 26 lagi setelah sepeda yang dipinjam teman gue itu gue jual, gue beli another 26. Abis itu, nah di situ baru tuh ceritanya bergeser tuh semuanya. Jadi waktu gue mau ngambil 26 itu, si sahabat gue ini, si Piam ini ngomong, "Pri, lu ngapain ngambil 26 lagi? Kenapa nggak 700 gitu?" Terus gue kayak, emang ada ya bedanya? Gue nggak ngerti. Terus habis itu pas itu Eddie Merckx gue 700 kan ya kalau nggak salah ya, Eddie Merckx road bike ya. Terus habis itu gue bilang, ya juga ya. Ya udah akhirnya baru gue beli, gue pakai seminggu, gue jual lagi. Gitu. Oh, jadi sempat punya Eddie Merckx dulu nggak? Enggak. Apa? Itu apa? Ya pertama gue pakai GT. Gue 3 sepeda gue yang gue jual tuh GT semua. GT semua? GT semua. 26 semua? 26 semua. Dan lu jual tiga-tiganya Gue jual gitu. Jadi sekarang hanya punya Eddie Merckx doang, iya. Eddie Merckx doang. Ya tapi kalau ini udah enak, ya mungkin lagi. bakal 26 lagi. Karena 26 maksud gue kayaknya reminiscing masa kecil gitu loh. Waktu kecil kan kita semua pasti pakainya Federal lah gitu. Betul. Ya kan? Jadi ya maksud gue itu ada cerita tersendiri lah buat anak-anak yang tumbuh di early 2000 gitu. Tapi semenjak berarti lu main sepeda udah dari dulu ya? Wah, dulu banget. 3 bulan yang lalu. Kecil main sepeda. Kecil main sepeda. Biasa Terus habis ya. itu, habis itu sekolah, gue main basket segala macam. Terus habis itu selama itu gue nggak suka kardio sama sekali. Oh. Nggak suka sama sekali sampai akhirnya kemarin tuh. Pas pandemi Covid. Iya, tapi nggak, bagi gue nggak cuma sekedar pandemi doang, pandemi secara global dan pandemi secara pribadi juga gitu.
Jadi main sepeda lagi. Ya. Kecil main sepeda lagi 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Jadi gue sebenarnya kalau istilah lu apa sih? Kita Nah kemarin COVID. anak kemarin COVID. Anak kemarin COVID. Anak kemarin COVID. Iya. Kenapa memutuskan untuk main sepeda? Waktu itu ada lah ya kejadian, terus habis itu yang ngebuat gue tuh mengurung diri dari semua teman-teman gue. Ini seru nih. Dari seluruh teman gue lumayan nyariin sampai akhirnya iya ya gue sebulan penuh tuh gue bener-bener diem, hilang sadar. Lu gagal kawin. Benar. Iya. Iya. Jadi lu gagal merit. Udah sampai mana tuh? Nyebar undangan udah? Belum sih, alhamdulillah cuman Udah tunangan? secara pribadi gue udah tunangan. Udah ngasih cincin lah ya. Udah ngasih cincin. Udah tunangan. Iya. Keluarga juga udah. Alhamdulillah keluarga juga udah Ketemu, gitu. kan? Akhirnya gagal. Gagal. Tanya dong berapa lama? Berapa lama pacaran? 120 bulan. 10 bulan berarti 10 tahun. Anjir. 10 tahun. Minum dulu. Gagal merit. Ya. Dan memutuskan untuk diam berdiri. Diam. Gua Sebulan, diam dulu, diam seadanya karena lumayan ya ternyata menghabiskan waktu 10 tahun bersama orang yang lo peduliin gitu, terus tiba-tiba di cut gitu aja. Terus kayaknya lumayan goyang, gue diem aja gitu selama sebulan. Nah, hampir 2 bulan sih, tapi menuju ke 2 bulan gue mulai ngubungin teman-teman gue gitu. Nah, terus temen gue langsung bilang lah, si Piam ini yang ngomong, Pri, gue tuh udah beli sepeda 26 ini di tahun lalu. Dari tahun lalu gue udah beli, tapi nggak pernah gue apa-apain, ngejogrok di rumahnya Piam. Piam bilang, udah, nggak usah galau-galau, dia bilang gitu. Sekarang benerin sepeda, nggak usah dulu mikir konsep, yang penting berdiri dulu dan bisa jalan gitu. Penting goes dulu. Habis itu oke Pi gitu. Habis lebaran kita start ya. Iya, habis lebaran gua start. Pertamanya cuma 20 kilo. Pertama tuh cuma 18 kilo. Terus gua kayak yang bangga sama diri gua sendiri. Gokil, 18 kilo ini udah jauh banget rasanya gitu. 18 kilo itu bangga dengan diri sendiri, maksudnya akhirnya lu keluar dari Iya. Gua keluar dari gua. dari gua lo ya. Iya. Terus 18 kilo, terus sama Piam dinaikin 25, terus dinaikin lagi langsung ke 50 kilometer gitu. Di situ Kemana tuh paling jauh waktu itu? waktu itu 50 tuh cuman sampai ke Kota Tua doang sih. Oh, Bintaro, Kota Tua. Bintaro, Kota Tua, Tapi tuh gue capek. Jakarta lah, City Iya. Bike ya. Terus habis itu dari situ tapi naik terus. Kata orang sih ini nggak usah ngomongin kilometer sih, cuman ya since gua baru mulai, ya gua masih norak-noraknya lah, masih pengen tahu kilometer. Iya. Gitu. Jadi ya mohon maaf nih guys. Oke, ini ceritanya agak seru sih. Jadi dari lu ngurung diri, mungkin lu udah akut lah ya, akut frustasi. Akhirnya memutuskan untuk goes. Apa sih yang Nah, gua suka nih pertanyaannya. ya kan? Iya. Apa sih yang ada dari sepeda? Yang bukan akhirnya, tapi ada dari sepeda yang lu akhirnya goes itu membuat lu jadi move on, semangat lagi. Gini, yang apa- lu temuin dari sepeda apa tuh? Gini, tadi kan gua sempat mention ya, gua benci banget kardio. Kardio itu kan berarti ada lari, sepeda, berenang, ya, ya kan? Berenang gua pernah nih tahun lalu. Beberapa tahun yang lalu, 2018 deh, sampai temen-temen gue bilang, lo ngapain sih Pri berenang setiap hari kayak mau jelang Asian Games ya. tapi ternyata berenang tuh mahal ya. Since waktu itu gue masih pacaran, kan gue juga harus bayarin, berarti kan dikali 2. Yeah. Dan itu 2 hari sekali gue berenangnya gitu, jadi lumayan mahal. Terus berhenti, habis itu gue tetap nggak suka lari karena menurut gue nggak tahu ya, gue belum aja menemukan senangnya lari gitu. Nah, begitu kemarin Piam ngajak sepedahan yang sampai ke 50 tuh gue masih nggak suka sepeda sebenarnya. Di 50 kilo tuh gue masih nggak suka sepeda. Lu Maksud gua- paksa aja ya? Iya. Cuman lucunya kegalauan gue itu Hilang. ngebuat gue jadi aware sama diri gue sendiri gitu. Oke. Nah, ternyata bersepeda itu menjadi media buat gue untuk bisa terus berbicara sama diri gue sendiri. Ih, mantap.
kayak misalnya tanjakan parah deh, dan kalau lo pengen tahu kita tuh biasanya kan pagi Ada. dan tanjakan tuh kalau siang-siang kan ngehe banget ya gitu. Boleh kan ya ngomong ngehe? Boleh. Ini Iya. channel bebas. Ya kan lumayan ngehe banget lah gitu. Nah di situ kan waktunya lo bener-bener kayak lo ngomong gitu, ayo pria bisa, udahlah masa gini doang nggak bisa, udah ya ayo gitu-gitu loh. Oh, Ngerti nggak lo sih? bicara sama diri sendiri. Iya, gitu. Dan Memotivasi diri sendiri. iya. Self motivation itu sesuatu yang menurut gue orang tuh banyak lupain aja, dan nggak tahu ya, bagi gue sih bersepeda tuh adalah media buat gue untuk bisa ngalahin diri gue sendiri, berbicara sama diri gue sendiri, sampai akhirnya gue bener-bener yang paling utama bisa tahu diri gue sendiri sih gitu. Oh, lo bisa ngukur jadi sekarang Iya. ngukur diri lo sendiri. Ya ini mohon maaf nih ya, cyclist senior yang buat gue so tau pertanyaannya cuman buat gue yang baru 3 bulan bersepeda kembali. Jadi kalau jawaban gue sotoy, Oh, nggak ada. Jangan. Nggak ada di sini, nggak ada cerita sotoy. Sepeda itu selera. Iya. Sekali lagi, sepeda selera apapun mereknya, mau yang high class atau yang under, nggak ada cerita. Karena sepeda diri sendiri, kembali ke diri masing-masing. ya benar. Gitu. Ya jadi yang gue temukan itu gue bisa having conversation lah kalau kata orang Jawa sama diri sendiri gitu. Dan itu sesuatu yang buat gue secara pribadi sulit gue lakukan kalau gue nggak lagi bersepeda gitu. Ya. Maksud gue, Sekarang jadi sulit ya, kalau ketika lo nggak sepedaan lagi lo jadi nggak, bahkan kalau gue pikirin lagi sebelumnya, gue jarang berkomunikasi sama diri gue sendiri. oke. Ngerti ya sih maksud gue gini, contohnya misalnya gini, pria lo mau apa sih gitu, mau baju warna merah apa mau warna kuning gitu. Ternyata gue tuh sering banget nggak pakai mikir gitu, atau misalnya ngebiarin diri gue yang lain, gimana ya ngejelasinnya, untuk decide itu gitu. Tapi kalau misalnya pas gue bersepeda, karena maksud gue banyak banget gitu dari hal positif dari bersepeda yang gue alamin, karena begitu di posisi memilih baju merah dan kuning, gue feeling aware sama diri gue sendiri gitu loh, somehow. Ya, ngerti nggak oke, maksud gue? paham. Untuk bisa menentukan itu semua. Iya, akhirnya lo menentukan untuk sepeda. Jadi menurut gue sepeda tuh lumayan menyenangkan. Gue yakin sih. Sangat menyenangkan lah ya. Iya. Karena lo bisa keluar dari zona busuk yang kemarin lah ya. Iya. Dan gue menemukan ternyata Hidup baru. kayak, iya. Iya dong. Iya, benar. Iya, hidup baru. Oh, di diri gue. Hidup baru di sini nih Blok A. Iya. Ini diri gue ya kan. Sekarang bisa dikategorikan sepeda itu passion lo enggak nih kira-kira? Well, gue Atau hobi aja? sampai saat ini gue belum bisa bilang gue passion ke sepeda sih. Karena nggak berani lah ya, karena passion tuh kata yang lumayan berat gitu bagi Iya. gue. Tapi mungkin sekarang masih hobi gitu. Hobi Bagi gue. aja ya. Hobi aja daripada sepeda, daripada nggak jelas di kamar. Iya, benar-benar juga nggak jelas, pasang Bon Iver gitu, Iya. ngapain, dengan Pelarian lo ke narkoba. nggak deh, hari gini masih narkoba, males banget. Bagus banget pelarian lo ke sepeda, dan Iya. makin sehat, makin maco ya kan. Insya Allah. Iya dong. Tapi- karena bersepeda tuh makin bikin kita fresh. Ya benar. Bener kan? Iya, siapa tahu dapet yang anak-anak road bike. Abis bersepeda capek sampai rumah tidur, nggak ada lagi waktu juga buat Mikirin yang lama. mikirin yang lama, untuk bikin sesuatu yang dibakar misalnya. Narkoba maksud gue. Kan ada rokok. Rokok, iya, rokok jadi jarang. Lilin. Iya, lilin kalau lagi mati lampu gitu. Iya, Gitu. bener. Jadi maksud gua ya menyenangkan. Terus gua juga sangat menikmati, biarpun gua cuman kenal 26 dan sekarang baru memulai ke ban 700. 700. Cuman prosesnya lumayan gue nikmati gitu loh. Ngerti nggak maksud gue? Iya, Jadi ngerti gue. gue nggak langsung yang juga, Sepeda yang enak. iya gue bener-bener oh ini toh gitu, oh ini toh. Jadi maksud gue, iya gue anak kemarin COVID, cuman gue juga nggak yang
lantas jumping karena misalnya sekarang lagi teman-teman banyak yang juga main sally gitu misalnya gitu. Lu terpanah oleh road bike. Gini, gua adore sama teman-teman yang pada main road bike, tapi gua tahu kemampuan gua bawa sepeda gua belum, cara ngebawa sepeda gua tuh belum rapih gitu. Ya kan, maksud gua pada akhirnya buat apa gua paksain kalau misalnya gua belum biasa. Sementara kalau gua pakai ini kan logika doang nih ya, logikanya kan gue lebih santai lah, ada lubang males pinggir, hajar gitu. Jadi maksud gue rasa 26-nya masih ada, cuman dengan udah agak berbeda. Iya, udah langsung ke road bike ya. Tapi sebenarnya kalau mau ditanya yang paling gue adore itu adalah, jujur banget nih, gue adore banget sama anak-anak yang main fiksi. Sebenarnya. Iya, karena kayaknya ya santai aja gitu. Semuanya tuh kayaknya tuh gimana ya, seru gitu, baju yang dipakai kayaknya bebas aja gitu. Lo mau pakai celana baju kerja kayak mau kayak apa kayak ya fix. Gak tau sih, gue sotoy, cuman yang gue lihat di Pinterest dan Google kayak gitu. Enggak, emang gitu sih. Jadi kalau sepeda untuk style, gue lihat nih sepeda lu untuk style oke, bener-bener santai, nggak road bike banget, ya kan? Pedal juga biasa, nggak fleet, terus ban juga pakai yang ya level-levelan ya, jadi benar nggak langsung road bike banget. Kalau road bike banget kan lo wajib tuh pakai jersey ya kan, ketat-ketat. Cuman kalau di sini ya lo bebas, style lo. Karena kembali lagi sepeda tuh kenyamanan diri aja. Tapi jujur banget once perut gua udah mengecil dan gua ngerasa gua udah lumayan bertanggung jawab akan cara bersepeda gue, someday gue akan ke road bike. Someday. Dan paling utamanya dompet gue ngikutin. Kalau dompet gue nggak ngikutin, gue nggak mau gitu. Kumpul-kumpulin dulu deh. Iya, pelan-pelan gitu. Jadi maksud gue I have nothing against particular gaya bersepeda gitu, nggak ada sih. Even misalnya mini velo gitu atau sepeda lipat pengen gue. Cuman memang yang membuat gue belum kesana ya karena duit lagi sih ujung-ujungnya. Covid bos, susah sekarang. Lu sibuk apa sih? Gue alhamdulillah gue kerja ada perusahaan keluarga gitu. Jadi ya kalau dan perusahaannya berarti bidang jasa gitu. Jadi sesuatu yang maksud gue tiap hari kan gue harus monitor gitu kan. Jadi ya kayaknya nggak mungkin bisa WFH. Cuman sampai hari ini kantor cuma sampai jam 4 doang. Gitu. Dibatasin. Gue mau ngebahas sepeda lu nih. Ya, boleh silakan. Ya kan? Ini udah baru banget dapet ya? Baru banget dapat dari teman gue namanya gue manggilnya Bono. Om Bono. Iya. Om Bono Pondok Indah ya? Iya, Pondok Indah. Ini sepeda Om Bono nih. Iya, dan ini pun juga masih punya Bono nih. Ini dan ininya masih punya Bono. Pinjam dulu ya, Bon ya. Lu beli frame fork aja? Frame fork doang, iya. Tapi akhirnya crankset dikasih Bono, dipinjemin sementara karena susah banget nyari yang ukuran gue gitu dan Bono gitu. Ya udahlah, kasih aja lah Om. Ya gitu dong Bon, dengerin Bon. Kasih aja lah Om. Nah terus sisanya nih kayak step, terus kita bahas dari atas dulu deh, drop bar. Nah itu akhirnya nyicil tuh, beli satu-satu. Nyicil, cuman gue ini lumayan ngehe nih. Tadi gue bilang gue baru banget mulai ya. Bahkan gue tadinya flat bar kan. Terus tiba-tiba sekarang gue gue pengen ngebangun sepeda dengan posisi drop bar yang pasti berbeda kan gitu. Iya. Pakai apa drop bar? Stang pakai apa? Pakai Ricci. Stemnya Velo Orange. Terus seat post Ricci. Terus saddle gue nggak tahu nyebutnya gimana tapi SELLE Flight. Gitu. Flight. Ya. Mahal tuh. Gue dapetin diskonan untuk demi mengejar konsep yang gue pengen sih. Jadi tadi gue bilang itu susah banget, jadi gue sempat beberapa kali salah beli gitu loh. Jadi ini di sini ada temen gue nih, Tesar tuh pernah malam ini nih ngasih gue dua link yang buat gue beli nih. Kan gue belinya bekas dong biar murah. Iya. Terus abis itu nih Pri beli, gue tadinya mau pakai Shimano. Lumayan nih 105. Oh ya udah semuanya nih, bener-bener udah semuanya. Dan pikiran gue awalnya gue pengen penting berdiri deh, ngebangunnya pelan-pelan.
Tapi pas udah gue beli, besokan paginya jam 7 pagi orangnya message gue udah diambil orang lain. Anjing nggak? Iya. Jadi gue kayak, aduh, gue ngulang dari nol nih. Kalau zaman sekarang harus buru-buru memang ya. Nah, belajar dari pengalaman yang nomor 1, nomor 2 nggak pakai babi bu, gue lihat di Jakarta Barat, langsung gue datengin orangnya ke Tomang. Gue datengin, gue ambil, nggak dasar orang, ya ini pelajaran buat teman-teman juga ya. Kalau apa-apa harus bener-bener punya analisa yang tepat gitu. Betul. Gue asal ngambil, bawa mobil, pulang. Yang penting gue udah punya grup set. Ternyata nggak pas. Crank yang dikasih FSA. FSA itu ternyata hanya kompatibel cuman buat Cannondale. Bisa dipakai buat ini, cuman harus pakai press fit dan segala macamnya. Sesuatu yang harus gue pelajarin lagi, ngehe, gue malas gitu. Gue sebel banget. Akhirnya gue jual lagi dan Bono juga bantuin gue waktu itu cari ngasih tauin Mas Dwi Borneo Track lagi jual itu, lagi jual grup set SRAM ya. Langsung nggak pakai babi bu, duit gue belum sampai segitu. Gue DP dulu ya, untungnya Mas Dwi baik banget. Siap Mas, gue DP lah. Abis itu gue baru dia datang pelan-pelan gitu. Akhirnya gue bener-bener belaga gila gitu. Ini gue dapet di BMTB. Terus hoki banget, gue dapet akhirnya sesuai yang gue mau, warna silver, drop bar sama seat post di Rodaling. Jadi gue datang pas barang baru datang langsung gue ambil, udah bodo amat, gue peluk aja gitu, bodo amat nih. Gue takut diambil orang gitu. Akhirnya grup set pakai apa nih? Grup set gue pakai gue nggak tahu nyebutnya Apex. Apex. Ya. Cuma pakai Apex doang isi. Katanya Apex itu soalnya katanya kata internet. Gue nggak ngerti. Nah terus memang sengaja gue pakainya mau fisik, warna putih. Harus fisik. Iya. Kenapa putih? Karena jadi sepeda ini kalau menurut sejarahnya Bono tuh ini tangan ketiga, gue tangan ketiga. Oh, Bono tangan kedua. Bono tangan kedua. Yang pertama dari Jepang itu kalau nggak salah dia itu setupnya saddle hitam, ininya hitam, terus ininya tuh pakai gamol gitu. Tangol. Iya, tangol. Nah, kalau Bono ininya biru, terus ininya biru, ininya kuning gitu. Nah ini gue pengen kasih karakter yang lain lagi aja sih sebenarnya. Gitu. Agak biar berubah. Iya, agak berubah. Gitu. Dan ini tuh gue agak niat nyarinya sih. Tadinya kan ini apa sih namanya disebutnya? Silikon ya. Iya. Silikon buat ini. Gue kebetulan dapat for the sake of putih aja sih gitu sebenarnya. Cuman ngehenya Sabtu besok buat main tanah. Harus main tanah. Jadi lo siap ya beresin sepeda gue? Iya, harus cuciin baik. Asik. Tetap ada promosi ya? Iya dong. Bisa, pokoknya inilah spa-ing baik. Nah, akhirnya wheelset pakai SRAM Apex. Wheelset SRAM ya? Iya. Bannya? Wheelset, sorry. Oh sorry, wheelset. Wheelset Bono alhamdulillah ngasih ke gue apa namanya S plusan. S plusan, terus bannya pakai Continental. Jari-jari dari Bono, alhamdulillahnya parah sih, gue seneng banget dikasih Bono wheelset ya. Karena ternyata temen gue lagi ngebangun Cat X, nyari ginian susah banget katanya gitu. Jari-jari. Iya. 700 ya. Oh, mampus. Ya makanya gue seneng banget sih gitu. Susah banget. Terus bahkan nyari rem aja sekarang udah susah banget kan. Nah, rem pakai apa tuh? Dikasih juga sama Bono. Kentrick. Jadi gue belum main ke Bono nih. Bono baik banget deh. Gue dikasih sama Bono tuh brake set, bottom bracket. Ya udah, yang nempel pokoknya dikasih aja sama Bono gitu. Cuman memang dia bilang nyari arm 17,2 tuh 17,5 tuh susah banget gitu. Jadi nggak dikasih sama dia gitu. Dan akhirnya merakit di Inbike. Di Inbike. Ini lucu juga ceritanya. Nah, ini cerita gimana nih? Jadi gua punya sahabat yang lain lagi lah. Dia bilang gini, udah kalau ngerakit jangan di bengkel sembarangan. Iya. Udah nih, dia nggak bilang apa-apa sih. Dia bilang udah nih lo ngerakit di sini aja gitu. Terus gue perhatiin nih, ini bengkel lumayan kawakan lah ya, lumayan terkenal di daerahnya. Cuman memang saking terkenalnya, sementara sumber daya manusianya juga sedikit jadinya penuh terus gitu.
Nah, tadi tuh gue udah naruh nih dari 2 hari yang lalu gue udah naruh di sana gitu. Belum diapa-apain sampai tadi. Sebelum turun, buat telepon lu dulu. Baik. Iya. Buat telepon, Mik, rame nggak? Enggak, kalau mau kesini ya gue kerjain. Terus selesainya kapan? Terus lu bilang ke gue, ya nanti gue kabarin. Aduh, ngeri juga nih kalau kayak gini nih. Terus gue ngeri, tapi ya udahlah, gue nggak punya pilihan. Gue datang aja kesini dan alhamdulillahnya langsung dikerjain, nggak nyampe setengah hari. Gitu. Jam 5 telepon. Jam 6 gue datang. Sampai. Sholat maghrib udah berbentuk. Ya. Gue tinggal sejam udah jadi begini. Mantap. Ini ada 2 kemungkinan. Inbak memang hebat, memang cepat kerjanya. Yang kedua gue hoki. Karena kan lo kerjanya banyak banget nih sebenarnya kan. Kerjaan banyak banget, hoki aja karena memang kalau partnya lengkap nggak ada masalah. Ya udah, hari gini part lengkap pasti kerakit. Gitu. Setengah hari, seharian paling sulit. Apalagi kalau ada bleeding rem, ya mungkin seharian. Kalau ada wheelset mungkin sehari 2 harian. Cuman kalau udah nggak ada masalah sama sekali, setengah hari bisa kita kerjain. Oh mantap, sukses terus Inbike. Mantap. Gitu. Katanya dengar ada mau di kota lain ya bisnis. Yap. Wih mantap. Di mana tuh kira-kira? Jogja. Wih deh. Gitu. Nah, oke. Akhirnya bisa ke sepeda. Nah, gue mau mulai sedikit tuh. Boleh. Kira-kira sepeda ini hanya sebagai pelarian lo atau hanya di masa pandemi ini atau seterusnya nih main sepeda? Nah itu pertanyaan yang lumayan oke sih. Ini gue lagi men-challenge diri gue sih sebenarnya. Dengan effort yang udah gue lakuin untuk beli sepeda ini dan segala macem. Gue challenge diri gue untuk itu gue naik ke level berikutnya yang tadi pertanyaan lo di awal soal dari hobi berubah jadi passion gitu sih sebenarnya. Karena maksud gue ada bokapnya sahabat gue tuh juga sampai hari ini umurnya mungkin udah 65 tahunan ya gitu. Masih bersepeda sampai sekarang dan dia selalu bilang bersepeda itu menyenangkan dan gue baru ngeh bersepeda itu menyenangkan ketika si om ini ngomong itu ke gue gitu. Dan ternyata memang gue seneng banget sih bersepeda. Jadi dalam hal ini gue sih berterima kasih sama Tiang sih ya. Dia yang Kenalin lo ke Iya, sepeda. yang dia nggak maksa gue bahkan gitu. Tadinya awalnya memaksa gitu, tapi ya udah yuk di daerah sini aja. Terus lama-lama gue kayak, wah seru ya mengalahkan diri sendiri gitu. Mengalahkan diri sendiri. Iya. Sepeda adalah mengalahkan diri sendiri. Nah iyalah, kardio pasti kayak gitu bro. Iya. Maksud gue olahraga kalau lo nggak maksain, ya lo nggak akan nyampe sih gitu. Nah, untuk diri lo sepeda itu hanya sebagai hobi atau akan menjadi alat transportasi? Mainan atau hanya sebagai? Sebenarnya kalau gue untuk sampai 3 tahun karena gue kontrak di kantor masih 3 tahun lagi, sampai 3 tahun ke depan nggak mungkin jadi transportasi karena memang jarak dari rumah gue ke kantor tuh cuma 1 kilo doang gitu. Malah enak bro. Enggak lah, nggak enak. Kurang menurut gue. Kurang ya? Iya. Maksud gue kalau katakanlah 20 kilo aja Mungkin gitu. jadi alat transportasi lo. Iya. Gitu. Tapi gitu, gue punya, menurut gue ya, ini menurut gue mungkin bagi orang lain Ini nih, apa? Ini kan menurut gue punya punya project ambisius gitu. Oh. Tadi kan pertanyaan lo, apakah ini bakalan jadi transportasi? Enggak. Tapi gue punya project ambisius. Gue pengen sih kayaknya tiap pagi tuh bisa dapat gocap gitu sebelum kerja gitu. Oh justru lo main sendiri, nggak lo jadikan alat transportasi lo, tapi untuk lo hobi lo bahkan. Mudah-mudahan ini nggak soto ya gitu. Tapi maksud gue ya itu ambisi gue. Ya. 50 kilo, apa-apa. Tadinya awal-awal tuh target gue cuma seminggu 100. Awalnya seminggu 100, tapi alhamdulillah selalu lebih dari itu. Oh berarti bisa nih. Ya makanya mau challenge berikutnya, bisa nggak nih gue tiap pagi gocap gitu misalnya gitu. Ya apa tuh kalau gitu? Udah lo emang harus nyari sepeda yang benar-benar 60% karena sepeda itu 60%, 40%-nya fisik. Ya. Diri kita. Berarti lo lebih Yang paling gue suka reward
kan namanya ngapa-ngapain harus ada reward punishment ya gitu. Reward yang paling gue suka dari bersepeda itu adalah perut gue mengecil. Itu reward paling menyenangkan bagi gue gitu. Oke, itu kan dari diri lo. Sekarang ada pertanyaan kayak gini. Apakah Jakarta dan sekitarnya sepeda bisa dan layak untuk jadi alat transportasi? Kayak di kota-kota besar, negara-negara maju lainnya, Belanda, Singapura. Menurut gue sih, Gue bicara Jakarta dan sekitarnya ya. Ya, menurut gue sih di kota manapun pesepeda itu akan selalu dianggap miring. Menurut gue. Kenapa? Ya karena ya itu cuma nature-nya aja gitu loh. Jadi gue nggak bisa menyalahkan manusia Indonesia doang kalau gue ya secara pribadi. Karena memang gue nih sampai sekarang juga kan gue juga bawa mobil gitu. Yeah. Kadang-kadang gue naik motor. Kadang-kadang memang di kepala kita itu kalau naik mobil musuh kita itu cuma motor. Yeah. Naik motor musuh kita cuma mobil. Yeah. Nah, sepeda tuh in between gitu loh. Jadi kadang-kadang apa sih gitu, ngerti ya? Itu sesuatu yang dan itu jadi sesuatu yang menurut gua naluriah aja sih gitu. Yang orang tuh kadang lupa gitu. Jadi balik ke individu masing-masing. Iya. Jadi maksud gua apakah Jakarta bisa apa nggak bisa? Jangankan Jakarta menurut gua, even London sekalipun waktu Pertama-tama susah. ya gitu. Pasti kayak gitu sih. Jadi maksud gua waktu gua di sana pun nggak sedikit juga gua lihat pesepeda ujungnya tuh ada di bawah double decker gitu, ngerti nggak maksud gue? Ketabrak dan segala macam. Padahal mereka punya hukum yang jauh lebih mengikat dibandingin kita kan gitu. Sekali lo nabrak, lo di ban for life, nggak boleh punya SIM lagi gitu. Ngerti ya? Nabrak orang ya terutama gitu. Di sini nggak ada hukumnya ya, tapi ya tetap aja sih menurut gue balik lagi. Artinya bagi gue ini bukan soal Jakarta bisa apa nggak bisa gitu, menurut gue. Jakarta pasti bisa sih gitu. Orang lain juga bisa kok, kita sama-sama hidup dan segala macam. So, gue nggak mau membedakan itu gitu sama sekali gitu. Cuman memang harus dibiasain aja sih gitu menurut gue. Jadi kecelakaan selalu ada di mana-mana menurut gue. Gitu. Karena nature yang tadi gue bilang, waktu lo menggunakan mobil tuh berkendara tuh. Balik ke individu masing-masing. Untuk infrastruktur sudah ramah belum sih? Ramah bersepeda? Ya mungkin di jalan besar udah ya menurut gue. Di jalan besar tuh protokol ya. Saat dari CSW sini tuh terus sampai ke kota tuh udah cukup menurut gue. Tapi ya jalan-jalan kecilnya ini masih banyak yang menurut gue pengendara yang lain yang masih kasarnya egois gitu, menganggap kita itu bukan pengguna jalan padahal kita bayar pajak juga gitu, ngerti nggak sih maksud gue? Oh berarti benar kembali ke pengguna jalan masing-masing, individunya masing-masing untuk ramah bersepeda itu bukan kotanya justru ya, lebih ke manusianya. Iya, lebih ke manusianya. Ramah atau tidak, baik bersepeda, mobil ataupun motor sekalipun. Malah kadang-kadang gue bingungnya gini, gue pernah ada beberapa kali momen tuh gue bersepeda, ini punten gue nggak menyudutkan pengendara apa gitu ya, tapi maksud gue waktu itu kebetulan banget kalau gue naik sepeda ngelewatin mobil tuh berhenti di daerah sini di blok itu berhenti aja gitu. Tapi kalau teman-teman kita yang lain yang tidak naik mobil, ya lo tahu naik apa, maksud gue gak mau menyebutin. Beca. Ya, beca. Itu kadang mereka suka nggak mau gitu, ngerti ya maksud gue. Jadi gue kayak tapi begitu ya balik lagi itu semua ke orangnya sih. Nggak semua. Mungkin gue waktu itu kebetulan aja sih. Kebetulan dia nggak punya sepeda. Iya. Atau kebetulan dia nggak punya anak atau saudara yang bersepeda juga gitu. Jadi kayak bodo amat, hantam bar gitu. Jadi ya gitu lah. Kembali ke orangnya sih sebetulnya. Kembali ke orangnya. Iya. Semoga semua orang ya bisa ramah lah. Maksudnya saling toleransi di jalan ya. Intinya toleransi di jalan. Baik pengendara apapun. Mau berjalan kaki, mau lari, intinya toleransi di jalan. Iya, betul. Setuju. Oke, sip. Thank you banget. Sama-sama, sukses terus ya, Mbak. Sukses terus buat Karin. Terima kasih. Sukses terus buat quest-nya. Asik. Sepeda makin keren. Satu lagi dong. Sukses apa? Satu lagi dong. Sukses lah buat dapetin yang lebih dari kemarin. Atau apa ya? Balik lagi sama yang dulu gitu dong. Itu kan tetap pilihan dong. Iya nggak? Itu tetap pilihan dong. Doa lu deh. Doa gue ya. Doa lu lah ya. Gitu. Nanti
dikembalikan dengan yang dulu atau dapat lagi yang lebih baik. Iya. Iya nggak sih? Iya, amin. Oke, semoga. Semoga. Sukses selalu. Oke, thank you Om Ria ya. Thank you banget, Sukses Mike. terus, salam Siap. sehat dari Invite. Thank you. Sehat terus, semakin keren. Siap, thank you. Dari 10 tahun yang lalu tuh sempet selingkuh gak sih? Fucking hell, pertanyaannya. Tergantung definisi lo akan selingkuh apa gitu. Iya. Kayak misalnya Selingkuh badan. Nah, lo. selingkuh badan kayaknya tunggu gue dia dulu. Ya kan udah masa lalu ini, cerita aja kan. Kayaknya selingkuh badan, Hah? Iya. ya kalau bayar tuh selingkuh sih. Ya kalau pijat-pijat gitu laki-laki pasti pernah Iya, lah. itu ya, selingkuh gitu. badan. Ya enggak dong. Nah, ya oke lah, Iya. oke lah. Kalau Kan nggak pakai hati kan, pakai duit.